penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif justice atas nama Muhammad Hengki Purdayana bin Syah Mansyur melanggar pasal 374 KUHP pada Kejaksaan Negeri Purwakarta. Pribadi keluarga mohon minta maaf bahwa Hengki ini memang anak baik, Pak. Tadi kami dari perusahaan sudah memaafkan. Saya selaku bayi meminta maaf atas segala kesalahan dan kesilapan yang saya perbuat, tindakan bodoh yang saya lakukan kepada pihak saya. Mohon kiranya usaha dan perusahaan dapat memaafkan segala kesalahan saya selama bekerja di sini. Jaksa, Pak, tolong kabulkan permintaan maaf saya. Saya harus menafkahi anak istri saya. Bapak, Ibu Jaksa, saya mohon banget untuk mengabulkan permintaan RJ suami saya, karena saya benar-benar butuh suami saya. Saya sehari-hari gimana kalau nggak ada suami saya? Makan, berobat, emang benar-benar orang nggak mampu, emang benar-benar ngandelin suami saya. Saya mohon, Bapak. Assalamualaikum, saya orang tua dari Hengki. Hari ini saya dari Hengki, kalau nggak ada Hengki dari siapa lagi? Itu anak yang benar-benar yang membantu saya. Kalau dia nggak ada, saya gimana? Hari-harinya nggak ada. Tolong saya dong, Pak. Kasihan sama saya orang nggak punya. Hidup begini aja. Tolong ya, Pak ya. Kenapa ya? Nggak ada yang begini loh, Pak. Tolong, Pak. Anak saya nggak punya apa-apa lagi selain Hengki, Pak. Selama ini yang saya tahu, dia anaknya baik, sopan sama teman maupun tetangga di sini. Mungkin itu saja ya yang saya ketahui untuk saudara Hengki. Yang pasti anaknya baik, anaknya sopan, menurut orang tuanya, dia juga bertanggung jawab. Kejadiannya sebenarnya Hengki orang baik, dia orangnya ramah tapi dia memang agak pendiam begitu kan. Nah, dia rajin ke masjid, kecuali kalau dia kerja dia pasti nggak ada. Dan beberapa hari kemudian kemarin ini dia menghilang dan saya mendapat kabar bahwa dia terlibat sesuatu hal. Setelah saya ke istrinya ternyata dia gelap mata. Inilah mohon kepada semua pihak, saya akan bertanggung jawab jika Hengki nanti mendapat kebijakan dari semua pihak. Insya Allah dia tetap orang baik dan akan saya bina, karena kita memang sama-sama untuk saling membaiki dan memberikan kesempatan untuk hidup pada yang lain. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum selaku mediator membantu membelikan obat untuk anak terdakwa yang saat ini masih menderita sakit. Berdasarkan keadilan restoratif, selanjutnya rekan untuk segera menyelesaikan barang bukti dan administrasi untuk berdasarkan kegiatan. Surat ketetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta nomor B garis datar 2597 garis miring E.2.14 garis IOH titik 2 garis 10 garis 2024. Menimbang kasus posisi tidak saya bacakan ya. Kemudian alasan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif ini yang perlu saya bacakan. Yang pertama, tersangka Muhammad Hengki Purdayana bin Syah Mansyur baru pertama kali melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. 2. Ancaman pasal 374 KUHP atau 362 KUHP pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan
keadilan restoratif. 3. Telah tercapai perdamaian pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta. Setelah melalui serangkaian proses restoratif justice, sebuah perjalanan pemulihan dimulai. Dalam setiap langkahnya, memberikan kesempatan untuk memahami, mendengarkan, dan memperbaiki hubungan yang rusak. Bagi tersangka, ini adalah saat untuk bertanggung jawab dan berkomitmen untuk berubah. Sementara bagi korban, ini adalah waktu untuk menjalankan keadilan berdasarkan asas kekeluargaan. Di sini, tidak ada tempat untuk pembalasan, hanya ruang untuk pemulihan. Melalui dialog yang jujur dan terbuka, kedua belah pihak dapat menemukan kedamaian dan bersama membangun sebuah jalan menuju rekonsiliasi. Keberhasilan pasca restoratif justice bukan hanya terukur dari hasil proses, tapi dari langkah kecil menuju pemulihan dan perubahan yang nyata. Restoratif justice bukan hanya tentang menyelesaikan konflik, tetapi tentang memberikan kesempatan kedua untuk masa depan yang lebih baik bagi semua. Karena keadilan yang sejati bukan hanya tentang apa yang dilakukan, tapi tentang bagaimana kita dapat tumbuh bersama. Ya, Saudara Bapak Hengki mulai aktivitas Gojek. Terima kasih Kejaksaan, dan ini saya sudah bisa jadi ojek online. Mudah-mudahan lebih berkah, semangat untuk saya. Amin.